serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejar. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua. Syukur kepada Allah kita masih diberikan kesempatan untuk kita semua dapat mendengarkan firman Tuhan saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami semua Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami Tuhan, sehingga kami semua dapat berkumpul Tuhan pada hari ini ya Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk kami semua Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati Tuhan kami semua Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dengan baik ya Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kau yang berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan membawakan Tuhan, hamba-Mu yang penuh kewenangan ini Tuhan, biar Engkau saja Tuhan yang beracara Tuhan dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua. Pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, pasti kita semua pernah berada dalam satu kondisi di mana itu tuh kondisinya gelap total. Seperti ketika mati lampu dan lain-lainnya gitu ya. Nah, saya sendiri juga pernah
Jadi ketika itu saya dan teman-teman, kita main yang namanya escape room. Jadi escape room ini adalah satu permainan di mana kita harus meloloskan diri dari suatu ruangan. Biasanya ada beberapa petunjuk dan lain, supaya bisa kita keluar dari ruangan itu dan masuk ke ruangan berikutnya. Sampai nanti akhirnya bisa bebas gitu ya. Nah, di salah satu tempat di escape room di kota Bandung, ketika itu ada satu bagiannya, itu tuh kita harus masuk, merangkak ke sebuah lorong. Nah, lorong itu gelap banget. Gelap karena tidak ada lampu dan penerangan, atau apapun juga. Nah, kita harus cari kuncinya di situ, supaya kita bisa lepas dari si ruangan itu. Nah, ketika kita semua masuk ke lorong tersebut, tentunya, karena itu kondisinya gelap total, di situ saya sendiri ngerasain gitu ya, bahwa ketika ada dalam kondisi gelap total, di situ tuh benar-benar kosong. Kerasa banget gak nyaman. Terus gak ada pegangan, gak ada apa-apa karena itu kondisinya gelap total. Dan kita tidak tahu apa-apa yang ada di situ karena semuanya gelap. Nah, tapi saat keluar dari lorong itu, kita melihat cahaya sedikit dan di situ benar-benar bisa ngerasa bahagia gitu ya. Jadi sedikit cahaya itu benar-benar membawa harapan. Nah, dalam ayat yang kita baca pada hari ini, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kita adalah terang dunia. Dan seperti ayat yang kita baca di Matius 5 ayat 16, kita diminta untuk bercahaya di depan orang lain. Kita diberikan tugas agar terang kita ini bisa bercahaya dalam dunia yang gelap. Nah, pada hari ini kita mau sama-sama merenungkan kembali apa makna menjadi cahaya bagi sekitar kita dari ayat yang tadi sudah kita baca. Kita mulai dari bagian awalnya, 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Dalam ayat Matius 5 ayat 14-15, Tuhan Yesus berkata bahwa kita adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi ketika kita menjadi terang dunia, kita diminta untuk bercahaya kalau tadi dalam ayat tersebut di kaki dian, sehingga semua orang bisa melihat cahaya kita. Nah, itu juga yang Tuhan sudah tugaskan kepada kita. Tuhan Yesus sendiri sudah menugaskan kepada kita agar kita bisa menjadi cahaya dalam menerangi dunia yang gelap ini. Kita membawa cahaya Kristus. Kita membawa kasih Kristus ke dunia yang gelap ini. Nah, mungkin kita langsung bertanya-tanya, kenapa sih kita harus bercahaya? Nah, jadi cahaya itu sangat dibutuhkan dalam kegelapan. Karena gelap itu adalah kondisi tanpa cahaya. Jadi saat dalam kegelapan, ketika ada cahaya sedikit pun di tempat itu, maka itu bisa jadi terang. Semakin banyak cahayanya, maka terangnya akan semakin besar. Nah, dunia yang kita tempati sekarang, ini adalah dunia yang penuh dengan dosa. Dunia yang awalnya diciptakan oleh Allah, sudah sempurna, ideal. Tapi pada akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, dan dosa ini mempengaruhi segalanya. Sehingga dunia yang ditempati manusia, itu tuh harus ditebus, karena ada dalam kegelapan. Saat manusia jatuh dalam dosa, semua aspek dalam dunia ini, aspek kehidupan semuanya jatuh juga. Kita bisa lihat bagaimana kehidupan manusia setelah jatuh dalam dosa tidak mengenal Tuhan, tidak mengetahui jalan mana yang benar dan jahat. Bahkan kita bisa lihat semakin banyak kejahatan dalam dunia ini. Nah, itu karena manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia hidup dalam kegelapan. Nah, di dunia yang semakin gelap ini, tentunya butuh cahaya-cahaya. Gitu ya, semakin banyak cahaya, maka semakin banyak yang bisa diterangi dalam dunia yang gelap ini. Maka dari itu, ketika kita ditebus, ketika Tuhan telah menganugerahkan karunia-Nya pada kita, kasih karunia-Nya, menganugerahkan keselamatan pada kita, maka kita diminta untuk jadi terang-terang tersebut. Membawa terang Kristus ke dalam dunia yang gelap ini. Membawa kasih Tuhan kepada dunia yang tidak mengenal kasih.
Maka itu penting bagi kita untuk tahu hal ini gitu. Saat kita sudah ditebus, kita bukan lagi milik kita sendiri. Kita ini milik Tuhan. Dan Tuhan memberi tugas pada kita gitu ya. Jadi bukan kita hanya diam saja sampai menunggu kita selamat. Kita diam saja sampai nunggu kita masuk surga nantinya. Tapi Tuhan udah kasih duluan tugas ke kita, supaya kita bawa terang Kristus ke dunia yang gelap ini. Nah itu yang pertama. Jadi kita harus sadar bahwa kita sebagai manusia yang sudah ditebus, maka Tuhan memerintahkan kita agar kita bisa membawa terang Kristus pada dunia yang gelap. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Nah kita masuk ke bagian ayat selanjutnya dari Matius 5 ayat 16. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah jadi kenapa sih kita bawa terang ini ke dunia? Supaya orang-orang di dunia yang penuh dalam kegelapan ini bisa melihat perbuatan kita yang baik. Jadi cara kita membawa terang Kristus adalah dengan perbuatan kita. Perbuatan kita yang baik ini adalah buah dari pertobatan. Saat kita bertobat, kita lahir baru, dan pada akhirnya kita terus berkembang, bertumbuh, sampai kita menjadi dewasa-dewasa rohani. Tentunya kita akan menghasilkan buah roh. Nah, buah roh ini adalah perbuatan kita yang dilihat oleh orang lain. Sama seperti pohon. Kita bisa mengenal suatu pohon ketika kita melihat buahnya. Nah, sama juga dengan orang Kristen. Seharusnya kekristenan bisa dilihat oleh orang-orang sekitar kita ketika mereka melihat buah yang kita hasilkan. Jadi penting untuk kita bisa terus berbuah. Nah, sama seperti tanaman. Untuk tanaman dia bisa bertumbuh, berbuah, itu tuh harus diberi pupuk, lalu diairi, dan yang lain gitu ya. Harus terus mendekat ke sumber nutrisinya. Baru pohon itu bisa bertumbuh dan juga berbuah. Nah sama seperti manusia juga. Bagaimana manusia bisa berbuah? Manusia bisa berbuah saat dia memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumbernya. Tuhan adalah pokoknya. Kita semua adalah ranting-rantingnya. Jadi bagaimana cara kita menghasilkan buah? Adalah dengan kita memiliki relasi yang erat dengan Tuhan. Dan relasi ini harus tercermin dari perbuatan kita kepada sesama manusia. Kita sebagai orang Kristen harus bisa menjadi dampak bagi sekitar kita. Jika kita melihat sejarah kekristenan itu selalu membawa dampak bagi sekitarnya. Di mana ada ketidakadilan, di situ ada orang-orang Kristen yang membawa dampak. Salah satunya adalah William Wilberforce. William Wilberforce ini dia adalah seorang Kristen yang taat. Dia dipanggil untuk berjuang di parlemen Inggris. Saat itu di Inggris sendiri masih melakukan sistem perbudakan dan lain-lain. Dia berjuang di parlemen Inggris untuk menghapuskan perbudakan. Di situ kita bisa lihat bagaimana orang Kristen dia membawa dampak bagi sekitarnya, membawa perubahan sampai akhirnya perbudakan bisa dihapus. Atau di dunia medis atau sains, kita bisa lihat bagaimana Isaac Newton, penemu teori gravitasi, ada juga Blaise Pascal dan yang lain. Kita bisa lihat bagaimana kekristenan itu tuh mengubah zaman. Maka dari itu penting untuk kita terus bisa membawa dampak, membawa terang bagi sekitar kita. Mungkin kalau kita lihat contoh-contoh tadi, tokoh-tokoh itu terlalu besar gitu ya. Tapi dampak yang bisa kita berikan itu tuh bisa dari hal-hal sederhana. Seperti dalam pergaulan kita sehari-hari. Dalam lingkungan rumah kita, lingkungan sekitar kita. Pasti ada beberapa yang belum mengenal kasih Kristus. Di sana kita bisa menunjukkan perbuatan kita, menunjukkan kebaikan kita memberi kasih Kristus kepada mereka. Kita berbuat baik karena itu sebagai rasa syukur kita bahwa Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Jadi dimanapun kita berada, kita bawa terang Kristus itu. Untuk yang sudah bekerja dalam pekerjaan, bagaimana relasi kita dengan sesama pekerja, relasi kita dengan bos kita, atau manajer kita, dan yang lain. Itu semua adalah
yang bisa kita lakukan. Karena ingat, kita adalah Injil yang terbuka. Kita Injil yang terbuka. Kenapa? Karena orang non-Kristen, orang yang belum mengenal Kristus, mereka tuh tidak membaca Alkitab. Tapi mereka melihat perbuatan yang kita lakukan. Jadi kita adalah Injil terbuka. Mereka bisa mengenal Kristus, bisa mengenal Alkitab lewat perbuatan kita. Jadi penting untuk kita terus hidup dalam Kristus, sehingga kita bisa menghasilkan buah yang baik. Kita bisa menunjukkan perbuatan baik kita kepada sama kita atas dasar kasih Kristus. Nah, yang terakhir, kita lihat lagi dari Matius 5 ayat 16. Di bagian terakhirnya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita garis bawahi, memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, jadi apa sih tujuan hidup manusia? Kita bisa lihat di Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Nah, jadi kita semua diciptakan untuk memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Nah, dengan kita menjadi dampak bagi sekitar kita, di situ kita memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Dengan kita memberikan kebaikan bagi sekitar kita, dengan kita memberikan kasih Kristus pada mereka, itu memuliakan Bapa di surga. Kita bawa kasih Kristus bagi dunia yang gelap ini. Seringkali mungkin kita berpikiran bahwa kita hanya bisa memuliakan Tuhan di gereja, lewat pelayanan gereja saja. Tapi yang namanya memuliakan Tuhan itu tidak terbatas hanya di gereja saja. Tapi dalam segala aspek kehidupan kita, di situ kita memuliakan Tuhan. Jadi 7 kali 24 jam kita harus memuliakan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Seringkali kita terjebak dalam dualisme. Kita melihat kehidupan itu tuh terbagi dua. Ada kehidupan sekuler dan juga kehidupan rohani. Di mana kita terlihat baik, religius, saleh gitu ya, di kehidupan rohani kita. Tapi saat kita kembali ke dunia, di mana di dunia kerja misalnya, kita kembali jadi manusia yang berdosa, hidup dalam daging. Seakan-akan kita memiliki dua kehidupan yang berbeda. Nah, tapi kita mau sama-sama sadar bahwa hidup kita saat kita memuliakan Tuhan itu tuh seluruh hidup kita. Jadi tidak ada lagi dualisme, kehidupan sekuler dan juga kehidupan rohani. Karena semua aspek kehidupan kita seharusnya memuliakan Tuhan. Nah, jadi penting untuk kita sadar akan hal ini. Kita mau sama-sama memuliakan Tuhan dengan apapun yang kita lakukan 7 kali 24 jam. Kita mau sama-sama baca di Yesaya 58 ayat 6. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat 7, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ayat 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Ayat 10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar
apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas. Maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang dialiri dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Jadi kita bisa lihat bagaimana di kitab ini, di Yesaya 58. Jadi saat itu Allah sendiri mengkritik bagaimana orang Israel, dia beribadah, dia hanya memikirkan beribadah, tapi dia tidak memikirkan sekitar mereka gitu. Makanya kenapa Allah lewat perantaraan Nabi Yesaya berkata bahwa bukan berpuasa yang kau hendaki ya Allah. Kita bisa lihat semua gitu ya di ayat-ayat tadi. Yang Tuhan inginkan adalah kita bisa care, kita bisa perhatian dengan sesama kita. Love with action, not with words. Mengasihi dengan tindakan, bukan cuma dengan kata-kata saja. Seringkali kita terfokus gitu ya. Kita terfokus, kita menjadi orang munafik seperti tadi. Kita hidup dalam dualisme. Di gereja kita terlihat begitu baik, begitu soleh, begitu religius, tapi bisa jadi di kehidupan sekulernya kita menjadi orang-orang yang menindas orang bawah dan lain-lain itu. Itu bukan yang Tuhan inginkan. Karena ingat, kita memuliakan Tuhan lewat seluruh kehidupan kita. Jadi tidak ada lagi yang namanya dualisme, kehidupan sekuler dan rohani. Karena semua kehidupan kita harus memuliakan Tuhan. Sebagai penutup, ada sebuah istilah Latin yang begitu bagus dan baik untuk kita bisa pegang terus. Namanya adalah Coram Deo. Nah, apa sih Coram Deo itu? Jadi Coram Deo itu artinya adalah di hadapan Allah atau di hadirat Allah. Jadi ketika kita menjalani kehidupan, kita perlu sadar Coram Deo ini. Jadi kita sadar akan keberadaan kita di hadapan Allah. Dan bahwa kita hidup dalam hadirat Allah, dalam kehadiran Allah. Jadi mata Allah selalu melihat kita dan semua yang kita lakukan 7x24 jam. Bukan cuma Tuhan melihat kita hanya saat kita di gereja doang, tapi saat di gereja dan dimanapun kita berada. Jadi ketika kita menghayati Coram Deo, bahwa kita hidup di hadapan Tuhan, di hadirat Allah, maka kita tidak akan sembarangan menjalani hidup kita. Kita akan hidup dalam kasih karunia Tuhan, sehingga kita bersyukur. Dan selain itu juga, kita hidup taat akan perintah Tuhan. Mungkin kita semua mengingat bahwa ada lagu sekolah minggu ya. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Nah, itulah Coram Deo. Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan. Saat kita sudah ditebus, seharusnya kita bersyukur. Kita yang tidak layak, kita manusia tidak layak, kita bisa diselamatkan. Kita mendapatkan kasih karunia. Oleh karena itu, kita harus menunjukkan rasa syukur kita lewat apa yang kita lakukan. Jadi saat kita mengingat Coram Deo, kita hidup dalam hadirat Allah, kita hidup di hadapan Allah, maka kita akan hidup memuliakan Tuhan selama 7x24 jam. Dimanapun kita berada, dalam pekerjaan kita, keluarga kita, gereja kita. Dan kita sadar, ketika kita hidup di hadapan Allah, maka kita menempatkan Tuhan sebagai pusat utama. Karena otoritasnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita sebagai orang percaya, kita sudah belajar bahwa kita harus membawa terang. Kita membawa dampak. Kita menjadi berkat bagi sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh gitu ya, harus internasional, dunia, dan lain-lain gitu. Tapi dari sekitar kita, yang terdekat dengan kita. Mungkin bisa keluarga kita, rekan sekerja kita, lingkungan rumah kita, di gereja kita. Kita mau sama-sama bawa dampak itu. Kita bawa terang Kristus kepada dunia yang gelap. Kita membawa kasih Kristus kepada dunia yang tidak mengenal kasih Kristus. Jadi,
apapun yang kita jalani hari ini, dalam bidang apapun, dalam panggilan apapun yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, kita mau sama-sama merenungkan kembali. Kita mau jadi terang yang terus bercahaya. Kita mau bawa kasih Kristus kepada mereka. Jadi saat kita bekerja, saat kita beraktivitas, kita melakukan sesuatu, di sini kita sudah tidak memikirkan diri kita sendiri lagi. Tapi kita mau sama-sama belajar untuk kita memikirkan bagaimana pekerjaan-pekerjaan Kristus yang harus kita bawa dalam dunia yang gelap ini. Ingatlah terus bahwa kita adalah terang. Ingat terus kita adalah terang, dan tugas kita adalah membawa terang Kristus kepada dunia yang gelap ini. Kita bawa mereka mengenal kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami lagi Tuhan, sekali lagi Tuhan pada hari ini Tuhan, bahwa kami semua Tuhan adalah terang dunia Tuhan, bahwa kami semua Tuhan mendapatkan tugas dari-Mu Tuhan, untuk membawa terang-Mu Tuhan kepada dunia yang gelap ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang selalu melengkapi kami Tuhan, agar kami Tuhan dapat menjadi terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada, membawa dampak bagi sekitar kami ya Tuhan. Kau yang mau ingatkan kami terus Tuhan, agar kami sadar Tuhan, untuk membawa dampak bagi sekitar kami Tuhan. Kau yang terus Tuhan pimpin kami Tuhan, agar kami semua Tuhan dapat sadar Tuhan akan tugas kami di dunia ini Tuhan. Kau yang pimpin kami terus Tuhan, agar kami tidak menjadi batu sandungan Tuhan, bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia yang Kau berikan pada kami Tuhan, sehingga kami semua Tuhan masih dapat mendapat anugerah keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami semua Tuhan, sampai kami ada di posisi ini Tuhan, sampai kami ada di saat ini Tuhan. Saat-saat yang mungkin Tuhan, banyak dari kami ingin menyerah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan selalu melindungi kami, Engkau akan selalu memberkati kami, Engkau selalu akan menyertai kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami semua Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami ingin berdoa Tuhan, untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan, serta keluarganya Tuhan. Kau yang berikan Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan kesehatan ya Tuhan. Kau yang pimpin Tuhan dia dalam memimpin gereja ini ya Tuhan. Kau juga yang berkati dia Tuhan dalam mengembalakan gereja ini Tuhan. Dan Kau yang berkati juga keluarga Bapak Gembala ya Tuhan. Kau yang pimpin terus Tuhan. Kau yang berikan hikmat Tuhan agar dapat mengembalakan gereja ini ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk semua pendeta Tuhan, untuk semua pelayan-pelayan Engkau Tuhan, untuk semua yang bekerja Tuhan dalam pelayanan-Mu di gereja Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kau berkati Tuhan satu persatu ya Tuhan dalam kondisi seperti ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan akan terus Tuhan menyertai kami semua Tuhan dan pelayanan kami Tuhan dalam gereja ini ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang ada di GGP Shalom ya Tuhan. Kau yang berkati Tuhan kami semua Tuhan, agar kami semua Tuhan dapat melewati ini dengan baik ya Tuhan. Kau yang terus Tuhan sertai kami, pimpin kami ya Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan agar kami dapat menghadapi Tuhan pandemi ini dengan baik ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan semua yang kami lakukan Tuhan di gereja ini Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk pemerintahan Tuhan. Kau yang berkati Tuhan kebijakan-kebijakan pemerintah Tuhan, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, agar kami semua Tuhan dapat hidup Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kau yang berkati mereka Tuhan agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Tuhan tepat guna ya Tuhan. Dan juga Engkau yang berhikmat Tuhan agar dapat memimpin negara ini dengan baik ya Tuhan. Kami juga khususnya ingin berdoa Tuhan untuk kondisi pandemi ya Tuhan. Kau yang tahu Tuhan ada beberapa Tuhan varian virus baru Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Mungkin kami takut Tuhan, mungkin kami ingin menyerah Tuhan. Tapi kami terus percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan adalah yang berkuasa atas segalanya Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, pimpin Tuhan semua tenaga kesehatan Tuhan yang masih terus berjuang Tuhan. Engkau juga yang berkati Tuhan proses vaksinasi Tuhan, agar
semua Tuhan dapat divaksin dengan baik ya Tuhan. Dan vaksinnya juga Tuhan dapat ampuh Tuhan, untuk melawan varian-varian baru Tuhan dari virus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan segala kehidupan kami ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Kau yang pimpin kami terus Tuhan, Kau yang terus ingatkan kami Tuhan, agar kami semua Tuhan dapat terus Tuhan mengingat Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, dalam apapun yang kami lakukan Tuhan. Dan biarlah semua yang kami lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.